Keributan kembali terjadi. Aku hanya melihat dari kejauhan saat Bang Firman akhirnya menyerah dan dengan terpaksa membuka gembok di pintu depan. Rumah sederhana itu kemudian digeledah. Hanya beberapa orang yang diperbolehkan masuk, sedang warga yang tidak berkepentingan, termasuk aku, hanya melihat dari luar saja. Baru saja orang-orang itu masuk, tiba-tiba terdengar suara teriakan yang membuat orang-orang panik. Baru saja orang-orang itu masuk, tiba-tiba terdengar suara teriakan yang membuat orang-orang panik. Di sini ada darah! Di sini ada darah! Seorang laki-laki keluar dari dalam kamar sembari berteriak melihat noda darah yang telah mengering. Mendengar teriakan warga dari dalam kamar, tiba-tiba saja Firman yang saat itu sedang berada di dalam rumah hendak berlari, tapi naas baginya karena adik dari Siti dengan sigap meraih tangannya. Apa yang sudah kau lakukan pada Mbak Siti? Cepat, kau jelaskan saat ini juga. Di mana kau sembunyikan kakakku? Pekik pemuda itu. Mendengar hiruk-pikuk dari dalam rumah, warga satu persatu beringsut masuk, termasuk Nunung yang penasaran dengan apa yang terjadi pada tetangganya itu. Aku tidak tahu. Pungkas laki-laki bernama Firman itu seraya menepis tangan iparnya. Melihat perlakuan Firman yang kasar, apalagi jelas-jelas di dalam kamar terdapat noda darah yang sudah mengering, semakin menguatkan dugaan bahwa telah terjadi sesuatu pada wanita beranak satu itu. Cepat, panggil polisi. Aku yakin bajingan ini sudah berbuat sesuatu pada kakak perempuanku. Laki-laki itu berteriak histeris. Kau jangan fitnah. Aku tidak melakukan apa-apa pada kakakmu. Firman yang saat itu dipegang oleh dua orang berusaha berontak, tapi kekuatan dua orang itu tidak mampu ia kalahkan. Firman pun hanya bisa pasrah, sementara orang-orang kembali mencari keberadaan Siti dan juga anaknya yang menghilang entah kemana. Orang tua Siti pun langsung beranjak dari rumah dengan menggunakan motor menuju ke kantor polisi yang jaraknya cukup jauh dari rumah Siti, karena kampung mereka yang terdapat di pedalaman dan sedikit terisolir. Dan sementara itu, Nunung melihat kejadian itu dengan hati yang was-was. Batinnya berkecamuk dan berbicara jika Mbak Siti dan juga anaknya sudah tiada. Ia sangat yakin kejadian aneh beberapa hari belakangan itu semua memang ulah dari Mbak Siti dan juga anaknya. Di saat genting itulah ekor mata Nunung menatap sekelebat bayangan hitam yang melesat cepat dari arah dapur keluar dari ruangan. Mau kemana kamu, Nung? Ucap Lastri iparnya saat melihat Nunung beranjak dari sisinya dan melangkahkan menuju belakang rumah. Nunung tidak menjawab. Ia fokus pada bayangan hitam yang ia yakini adalah arwah dari Siti. Bismillah, kalau memang kamu hanya ingin menunjukkan tempat, tunjukkan, tapi jangan menjerumuskan. Aku hanya ingin menolong saja, batin Nunung saat melihat kelebatan bayangan yang menyerupai tubuh tetangganya itu. Nunung tak henti-hentinya berzikir dalam hati dan memohon pada Ilahi, karena ia memang ingin membantu tetangganya itu. Nunung, lirih, tapi terdengar begitu jelas. Nunung mencari ke sekitar, di mana orang-orang sedang sibuk di dalam dan hanya beberapa orang berada di luar. Nunung yang berjalan sendirian seolah terhipnotis pada suara yang saat itu memanggil namanya. Orang-orang menatap heran saat melihat Nunung yang berjalan seorang diri hingga ke belakang rumah Siti. Mereka tidak melihat apa yang dilihat oleh Nunung saat itu. Nunung terpaku, tubuhnya pun gemetar saat netranya menangkap sosok bocah kecil berwajah pucat dengan tubuh yang basah kuyup menuju ke kakinya. Nung, astagfirullahaladzim. Nunung terjingkat dan kaget saat ia merasakan tepukan yang cukup keras di bahu sebelah kanannya. Sontak Nunung langsung memutar tubuh
dan mendapati kakak iparnya sedang menatapnya dengan terheran. "Kamu ngapain di sini, Nung? Mbak dari tadi manggil kamu kok gak denger?" tanya Lastri penuh curiga. Itu Mbak, Nunung tadi lihat anaknya Mbak Siti." Nunung menunjuk ke arah tanah kosong di belakang rumah itu. Lastri mengernyitkan dahinya. Bukankah sejak tadi orang-orang mencari keberadaan Siti dan juga anak-anaknya, tapi belum juga ditemukan? Lantas kenapa Nunung bisa melihat anak itu, sedangkan dirinya tidak? Padahal sejak tadi Lastri mengikuti langkah Nunung. Seharusnya kehadiran bocah itu juga tampak di mata Lastri. "Gak mungkin, Nung. Mbak itu dari tadi ngikutin kamu. Kalau kamu lihat, pasti Mbak juga lihat dong. Ini kan enggak, kamu halusinasi aja kali," ucap Lastri. "Nunung rasa Nunung tidak halusinasi, Mbak. Itu jelas sekali anak Mbak Siti. Tapi badannya itu loh, Mbak, basah kuyup," Nunung kembali meyakinkan. Sedang asik berbincang, Nunung dan Lastri dikejutkan dengan suara sirene mobil polisi dari kejauhan. Bukan cuma mereka, warga yang berada di sekitar langsung mendekat. Begitupun yang berada di dalam rumah pun langsung keluar. Mereka mengerubuni mobil polisi yang masuk ke pekarangan rumah. Bukan hal yang biasa saat ada mobil petugas yang datang ke kampung mereka. Sehingga kedatangan mobil itu mampu mencuri perhatian warga sekitar. Polisi bertindak cepat. Firman langsung diborgol untuk diinterogasi di tempat. Tentu saja, Firman menentang keras tuduhan-tuduhan yang diarahkan kepada dirinya. Ia pun bersumpah berkali-kali jika ia tidak mengetahui di mana keberadaan istrinya dan juga anak sematawayangnya. Berbagai alibi ia ucapkan untuk membuat orang-orang percaya, meskipun bercak darah sebagai bukti telah ditemukan. Tak sampai di situ saja, polisi segera menggeledah tempat, tapi tak satu pun petunjuk di mana keberadaan Siti dan juga anaknya. Nunung yang masih berada di tempat kejadian melangkah ke arah tanah di mana tadi ia jelas melihat anaknya Siti berdiri. Alisnya menaut, ada sesuatu yang janggal. Tempat itu seperti baru saja dicor. Semakin ia mendekati tempat itu, semakin terasa hawa yang berbeda. Dan saat ia memperhatikan tempat itu, matanya menangkap sesuatu yang langsung membuatnya membeliak. "Rambut," gumamnya lirih. Ia langsung berlari ke arah depan, di mana polisi masih berkeliaran mencari bukti. Nunung yang menemui salah satu polisi dan menyampaikan apa yang baru saja ia lihat. Mendengar penuturan Nunung barusan, beberapa polisi langsung berlari ke arah belakang dan melihat tempat yang dicurigai sebagai tempat menyimpan Siti dan anak perempuannya. Beberapa orang polisi meminjam cangkul tetangga, dan setelah memeriksa tempat yang dicor dengan sangat rapi, hingga jika melihat dengan mata telanjang, tempat itu nyaris seperti lantai biasa. Hanya yang membedakan adanya pipa kecil yang tertancap sebagai pelepasan gas agar sesuatu di dalamnya tidak meledak. Lantai dipukul berkali-kali hingga retak dan hancur. Orang-orang sekitar melihat dengan hati yang berdebar kencang. Karena jika Siti tidak ditemukan di tempat itu, maka Nunung harus merogoh kocek untuk memperbaiki septic tank yang dirusak polisi dan sebagian warga yang membantu. "Astagfirullah," teriakan salah satu warga yang membuat polisi sontak membuat orang-orang di sekitar ingin mendekat, termasuk Nunung. Tapi mendapat haluan dari petugas. Firman yang saat itu diborgol hanya terdiam. Wajahnya pun pias dan pasrah saat dua orang warga masuk ke kubangan kotoran manusia yang isinya ternyata hanya sepinggang. Aroma busuk seketika merebak sekitar. Tapi ternyata apa yang Nunung pikirkan itu benar adanya. Wajah Nunung langsung pias saat seorang laki-laki mengangkat tubuh yang dipenuhi kotoran manusia dalam keadaan sudah mulai mengembung. Suara isak tangis tiba-tiba membahana saat jasad itu lalu dimasukkan ke dalam kantung jenazah berwarna oranye. Tak bisa berkata-kata, kaki Nunung rasanya lunglai saat jelas ia lihat jika sosok yang menggembung itu adalah anak dari Mbak Siti. Rambut dan baju yang ia pakai
sama persis dengan bocah yang memanggil dirinya dan berdiri di atas cor-coran. "Tidak, tidak, Lailah!" teriak seorang wanita parubaya berusaha mendekat, tapi dihadang oleh petugas dan juga warga. Tubuh wanita itu luruh di tanah, tangisnya pun pecah mengibah. Air matanya berderai, seraya menatap bocah yang sudah kaku dengan perut yang membesar dan kulit membiru dengan mata melotot dan mulut yang menganga. Wajah Firman bonyok ketika mendapat hantaman tinju yang langsung menjurus ke wajahnya tanpa bisa ia tebak. Begitu tiba-tiba hingga ia tak sempat melawan. "Bajingan, setan kau, pembunuh kejam!" teriak laki-laki yang tak lain adalah adiknya Siti. Sebut saja Rojali namanya. Firman yang hanya tertunduk diam langsung mendapatkan pengamanan dari petugas. Ujung bibirnya yang mengeluarkan darah kental ia biarkan begitu saja. Perasaannya gamang, sesal tiada terkira. Wajahnya tertunduk. Sebenarnya sudah beberapa waktu setelah kejadian itu ia selalu menangis seorang diri. Bayangan istri dan anaknya selalu menari-nari masih terekam jelas di dalam pikirannya saat dimana ia begitu buta dan tuli, tidak mendengar teriakan meminta pengampunan dan derai air mata dari wajah yang dulunya sangat ia kasihi. Iya, faktor ekonomi yang terus mengguncang biduk rumah tangganya seolah mematahkan hati yang dulu begitu kekal terjaga. Di saat usahanya terpuruk, susah mencari kerja. Adapun kerja, uang yang ia dapat hanya untuk menahan lapar satu hari saja. Begitu terus-menerus hingga si istri lelah. Lelah karena anak satu-satunya sulit sekali untuk jajan. Di saat anaknya sedang tumbuh dan memerlukan asupan makanan yang layak, juga pakaian yang ia pakai, Siti sebenarnya adalah wanita yang sabar. Tapi entah mengapa, hari itu ia begitu saja mengucapkan kata-kata yang menyinggung perasaan suaminya. "Makanya, cari kerja bang, biar dikit dapatnya. Yang penting, anakmu bisa makan dan jajan. Kalau aku yang lapar, tidak mengapa, asal jangan anakku. Aku tidak dibolehkan bekerja, disuruh di rumah saja. Tapi ketika aku di rumah, untuk makan pun susah bang. Kalau begitu, biarkan aku saja yang bekerja. Kamu tunggu saja anak di rumah." Cecar Siti saat itu. Sedangkan Firman masih saja menahan gemuruh di hatinya. Sebisa mungkin, ia tidak terpancing emosi dengan ucapan istrinya. "Aku sudah berusaha, tapi bagaimana jika rezeki belum juga ada?" balas Firman dengan wajah tertunduk. Bukan karena takut, tapi karena ia berusaha untuk meredam emosinya. "Usaha tidak dibarengi doa itu percuma bang. Abang saja bangunnya siang, rezekinya sudah keburu dipatok ayam bang. Lihat anak-anak kita bang. Bajunya lusuh dan banyak yang tidak layak pakai. Anak kita malu bang untuk keluar rumah, karena selain bajunya yang sudah tidak layak, ia pun tidak pernah bisa jajan. Untuk makan nasi saja susah. Beruntung ada ubi yang aku tanam, jadi bisa untuk mengganjal perut yang merontah." Siti mulai terisak. Ia sudah jengah untuk berusaha taat dan meredam sakit hatinya yang kian terkoyak. "Kalau tahu begini susahnya berumah tangga, lebih baik dulu aku tidak menikah." Kata-kata terakhir dari Siti itu ternyata membuat Firman tidak bisa menahan emosinya. Ia lalu mengangkat kepala dan menatap tajam ke arah istrinya. "Jadi, maksudmu kamu menyesal menikah sama aku? Selama ini, aku memberi kamu makan, memberikan tempat tinggal. Itu tidak ada artinya. Hanya karena aku sedang terpuruk, kamu bisa berbicara sekeji itu." Mata laki-laki itu tidak dapat berdusta. Ada kekecewaan yang teramat dalam di sana. Emosinya yang kian memuncak hingga terasa seperti kepalanya terbakar, membuat ia buta. Tanpa sadar, meraih teko kaca yang masih terisi air di atas meja kecil di dekatnya. Tangannya yang menggenggam teko melayang mengarah ke kepala wanita yang telah beberapa tahun ini menemani dirinya. Prak! Wanita itu pun terhuyung.
dan tubuhnya terbanting dengan kepala yang bercucuran darah. Ia meringis kesakitan. Tapi rasa amarah yang semakin memuncak itu membuat Firman tidak sedikit pun merasa iba. Tidak puasnya dengan melakukan perbuatan itu, ia kembali menginjak-injak tubuh istrinya dengan kuat, hingga wanita semakin tak berdaya. Mendengar ribut-ribut, anak perempuannya yang saat itu sedang tertidur seketika terbangun dan berlari ke arah kamar ibunya, karena ia sempat mendengar rintihan ibunya. "Bapak, jangan pak, jangan!" Gadis kecil itu dengan sigap menarik kaki bapaknya. Tapi karena Firman sudah dikuasai setan, ia malah menendang Laila dengan keras. Naasnya, tubuh Ringki itu terpental ke ujung tempat tidur dan kepalanya terhempas keras di sudut kayu. Hempasan kuat itu membuat tubuh itu kelojotan dengan mata terbuka dan darah yang mengalir dari kepala. "Laila!" Firman tersadar dan langsung berlari ke arah anaknya yang sudah bersimbah darah. Tidak Laila," ucap Firman. "Firman? Bapak Firman?" Firman pun tersentak dan seketika tersadar dari ingatan akan kejadian memilukan itu. "Bapak Firman, ikut kami ke kantor polisi," seru laki-laki berseragam yang kini sudah siap membawa laki-laki itu ikut serta. Firman hanya mengangguk. Sorak-sorai suara makin terlontar dari mulut warga yang saat itu melihat Firman. Pembunuh kau Firman." Firman hanya mampu menunduk, tak sanggup menatap mata-mata penuh amarah yang tertuju pada dirinya. Wajar dan ia memaklumi, bagaimanapun ialah yang bersalah di sini. Tidak bisa menahan emosi dan hanya sesal yang ia dapat. Karena perbuatannya, nyawa anak dan istrinya harus melayang. Orang-orang yang mencintai dirinya tanpa syarat. Polisi berusaha keras melindungi Firman yang dikerubungi warga yang kesal padanya. Tak ayal, 1-2 orang berhasil mendaratkan tinju di kepalanya hingga membuat laki-laki itu terhuyung. Firman tak sedikit pun melawan. Ia mempererat genggaman tangannya yang saling menaut. Borgol yang menyegel tangannya semakin membuat Firman tidak berkutik. Sampai masuk ke dalam mobil pun, teriakan warga terdengar begitu lantang. Sedangkan 2 kantong berwarna oranye yang terisi jasad Siti dan Laila dibawa dengan mobil lain. Kejadian itu jelas membuat Nunung syok. Ia tak mampu berkata-kata. Sampai akhirnya, ia merasakan sesuatu yang menyentuh baunya. Nunung pun tersentak dan langsung menatap ke belakang. Ia sempat kaget, mengira jika itu adalah interaksi makhluk halus pada dirinya. Tapi ternyata itu adalah sentuhan Lastri, kakak iparnya. "Pulang yuk Nung," ajaknya saat itu. Baru saja Nunung akan mengikuti ajakan Lastri, tiba-tiba saja seorang laki-laki berseragam mendekat ke arahnya. "Saya dengar Mbak yang telah menunjukkan lokasi ditemukannya mayat di dalam septic tank. Bisa Mbak ikut kami? Sedikit memberi informasi. Dari mana Mbak bisa tahu tempat disembunyikan korban tadi?" ucap laki-laki berseragam. Nunung memang terpaku, darahnya berdesir karena takut. "Bagaimana Mbak?" tanya Nunung pada Lastri yang saat itu juga terlihat bingung. "Mbak jangan takut, kami hanya mencari informasi. Kalau Mbak memang tidak bersalah, Mbak cuma akan dimintai keterangan saja," sela laki-laki berbaju seragam polisi itu kepada Nunung. "Ya sudah Nung, ikut saja. Nanti biar Mbak yang ngomong sama Ibu dan juga Tono," saut Lastri yang akhirnya diangguki oleh Nunung. "Titip Ibu ya Mbak, Mbak percaya sama Nunung. Nunung gak terlibat," ucap Nunung dengan wajah murung, berusaha meyakinkan iparnya itu jika ia tidak bersalah. "Iya Mbak, Mbak yakin kamu gak ada hubungannya dengan kejadian ini. Kamu hati-hati ya Nung," ucapnya saat Nunung menjauhi dirinya dan mengikuti langkah Pak Polisi. Nunung akhirnya menaiki salah satu mobil bersama dengan Firman dan anggota kepolisian, serta 2 kantong yang berisi jenazah Siti dan juga Laila yang sudah mengembung. Lautan manusia itu perlahan terbelah saat mobil polisi beriringan melaju melewati desanya. Tak ayal, beberapa kali mobil polisi
yang membawa Firman dilempar batu kerikil. Bentuk dari kekesalan warga pada sosok Firman yang terbilang sangat tega. Sedangkan Nunung menatap bias ke arah jalan. Ia tidak menyangka buntut dari ucapannya yang spontan membawa dirinya ke tempat di mana ia tidak pernah inginkan untuk singgah. Sepanjang perjalanan Nunung menuju ke kantor polisi, perasaannya ikut sedih. Bukan hanya karena ia dibawa ikut serta, tapi juga karena ia menerima kenyataan bahwa tetangganya itu mati dalam keadaan yang mengenaskan. Yang membuat miris, anak kecil yang tidak berdosa itu pun ikut menjadi korban. Setengah jam perjalanan yang cukup melelahkan, akhirnya mereka tiba di kantor polisi. Firman langsung dibawa ke dalam sel sebelum ia diinterogasi. Sementara Nunung dibawa ke ruangan lain, di mana ia akan menyampaikan informasi perihal bagaimana ia bisa menunjukkan tempat di mana keberadaan korban. Selama masa interogasi, keadaan terbilang kondusif dan Nunung dengan lugas menjawab pertanyaan-pertanyaan dari petugas. Nunung terlihat kooperatif, meskipun awalnya kesaksian Nunung itu sama sekali tidak bisa diterima nalar karena menunjukkan tempat itu saat ia melihat bocah yang sudah meninggal itu berdiri di sana. Bagaimana bisa Ibu Nunung? Bocah itu sudah meninggal. Diperkirakan sudah lebih dari 2 hari. Apakah Ibu Nunung ini mengada-ada saja? Orang sudah mati, mana ada yang bisa berjalan ke sana kemari? Tanya laki-laki berseragam itu. Wajah Nunung memerah padam, menahan kesal karena ucapannya dianggap hanya main-main belaka. Saya tidak bohong, Pak. Bapak boleh searching sendiri di Google. Apakah itu jin Qorin? Saya tidak punya ilmu, Pak, untuk menjelaskannya langsung kepada Bapak. Bukankah dalam Islam kita harus mempercayai hal gaib? Itulah yang terjadi kepada saya, Pak. Jika Bapak tidak bisa melihat, bukan berarti makhluk itu tidak ada. Tapi tirai antara 2 alam itu tidak terbuka untuk Bapak. Tapi itu tidak berlaku untuk saya. Saya sudah sering kali berinteraksi dengan mereka. Saya yakin Qorin Laila itu dan Mbak Siti bukan bermaksud ingin mengganggu, tapi hanya menginginkan mayat mereka ditemukan dan dikebumikan dengan layak. Papar Nunung panjang lebar yang membuat wajah laki-laki itu berubah. Baik Ibu Nunung, kalau begitu kita sudahi perbincangan kita siang ini. Terima kasih atas kerjasamanya. Ibu Nunung boleh keluar dan beristirahat. Kami akan mengantarkan Bu Nunung dengan selamat sampai ke rumah. Tugas Pak Polisi yang membuat Nunung bernapas lega. Baik Pak, terima kasih banyak, sahut Nunung sembari beranjak dari tempat duduknya. Ia menganggukkan kepala sebelum akhirnya melangkahkan kaki keluar dari ruangan itu. Di luar dugaannya, saat ia keluar dari ruangan, kedua alisnya seketika terangkat dan mulutnya menganga. Matanya menangkap sosok yang amat ia kenal, yang sedang berdiri tak jauh dari pintu. Mas Tono, kenapa bisa berada di sini? Tanya Nunung, seraya melangkah mendekati sosok itu, yang tak lain adalah suaminya sendiri. Iya, tadi Mas ditelepon sama Mbak Lastri. Mbak Lastri cerita semua kejadian sebelum kamu dibawa ke kantor polisi ini. Jadi, Mas memutuskan untuk menjemput kamu di sini, memastikan keadaan kamu, Nung. Ujar suaminya menatap dengan cemas. Tangan kanannya yang lebar mengusap kepala Nunung dengan sayang. Nunung hanya mengulum senyum getirnya. Ia pun tak kalah sedih memandang wajah suaminya. Ia tahu laki-laki itu pasti sangat khawatir padanya. Jadi, bagaimana Nung? Apa kata Pak Polisi? Ucap suaminya. Nunung diperbolehkan pulang, Mas, sampai menunggu hasil otopsi dan juga keterangan langsung dari Bang Firman, jelas Nunung. Lelah tergambar jelas dari wajahnya yang membuat perasaan Tono semakin tak karuan. Kamu sudah makan apa belum, Nung? Kamu pasti sangat lapar ya? Ini anak kita pasti juga sangat kelaparan di dalam sini. Tono mengusap pelan perut istrinya yang belum membesar itu. Tadi
Sudah makan roti mas, sama minum teh hangat. Petugas di sini baik-baik kok mas. Mas jangan khawatir, ucap Nunung. Kalau begitu kita pulang sekarang yuk. Nanti kita mampir di warung bakso. Kita kan sudah lama gak pernah makan berdua, ucap Tono kepada Nunung. Seketika, dua sudut bibir Nunung terangkat. Ia langsung mengangguk cepat, mengiyakan ucapan suaminya. Tono pun senang. Akhirnya, wajah istrinya kembali berseri. Ia lalu membawa Nunung pergi dari kantor polisi, berharap jika istrinya tidak dalam masalah dan keluarganya bisa hidup kembali tenang. Malam itu, Nunung bergolak-golek di kasur dengan gelisah. Hawa di kamarnya terasa panas, meski kipas angin sejak tadi sudah dihidupkan. Matanya pun sulit dipejamkan, seolah ada yang mengganjal. Berulang kali, Nunung memaksa untuk beristirahat, tapi matanya ingin terus terbuka. Nunung yang terus bergerak membuat suaminya pun terbangun dan menatap istrinya gusar. Ada apa, Dek? Tanya Mas Tono. Panas, Mas. Nunung duduk di luar aja ya. Nunung mengibas-ngibas tangan di lehernya, mencoba meminimalisir rasa gerah yang kian melanda. Mas temenin Nung, Mas khawatir kamu kenapa-napa, ucap Tono, takut istrinya yang sedang hamil kenapa-napa. Tidak usah mas, baru jam berapa juga, lagian kan Nunung gak di luar, tolak Nunung seraya beranjak dari ranjang dan melangkah ke arah ruang tamu. Tono menatap gusar kepergian istrinya. Ia pun akhirnya memilih untuk kembali berbaring. Tapi baru saja matanya ingin terpejam, tiba-tiba